Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-67, Kenakalan Oknum Tukang Servis Komputer. Alkisah, hari ini saya membawa laptop adik saya yang bermasalah. Setelah mengunjungi beberapa tempat servis, akhirnya saya memutuskan untuk pulang. Bukan tanpa alasan, ternyata hingga saat ini masih banyak tukang servis alias teknisi yang nakal. Selain teknisi AC dan teknisi handphone yang memang sering dikeluhkan, ternyata tukang servis komputer dari dulu hingga kini juga tidak kalah nakalnya. Dan ajaibnya, hingga kini belum banyak video terkait hal tersebut, entah karena takut atau memang kebanyakan orang kurang paham. Sebelum membahas satu persatu kenakalan yang sering dipraktekkan, saya akan membuat beberapa disclaimer terlebih dahulu. Disclaimer pertama, segala pembahasan di video ini murni berdasarkan pengalaman pribadi, pengakuan teknisi nakal yang masih berkecimpung atau sudah insyaf dari prakteknya, hingga beberapa korban yang sadar belakangan setelah tertipu, sehingga belum tentu mengcover semua kasus kenakalan teknisi yang ada. Jika kalian memiliki pengalaman terkait teknisi komputer nakal, silakan bagikan cerita kalian di kolom komentar untuk menjadi bahan pembelajaran buat saya dan penonton yang lain. Disclaimer kedua, tukang servis atau teknisi nakal yang akan dibahas tentu saja hanyalah oknum, sehingga kalian para teknisi atau tempat servis yang jujur tidak perlu merasa sedang dituduh atau merasa difitnah. Saya juga sepakat masih banyak teknisi yang jujur, meski teknisi yang nakal juga tidak sedikit jumlahnya. Nah, apa saja kenakalan yang biasa dilakukan oknum teknisi komputer? Seberapa besar hal tersebut merugikan kita sebagai konsumen? Apakah ada tips agar kita tetap aman saat memperbaiki komputer kita? Mari kita bahas. Apa bagian komputer yang jika dicuri hampir tidak mungkin untuk ketahuan? Jawabannya adalah data di dalam komputer tersebut. Berbeda dengan perangkat keras yang jika dicuri akan langsung berpengaruh pada performa, mekanisme pencurian data hanya butuh copy dan paste saja, dan tidak mempengaruhi data aslinya. Data dalam komputer ini adalah bagian paling seksi dan menggoda. Banyak orang termasuk teknisi nakal selalu gatal untuk menjelajahi apa saja isi folder dan file yang disimpan. Di zaman live streaming film belum se-booming saat ini, folder dengan nama film, drama Korea, anime, dan sejenisnya pasti tidak akan lolos dari target pengkopian. Untuk folder-folder bersifat hiburan ini memang tidak masalah. Namun apa jadinya jika yang di-copy folder-folder terkait kerjaan? Bayangkan jika segala file laporan, strategi marketing, dan sejenisnya dicuri lalu dijual ke saingan bisnis kalian. Bisa bangkrut dalam seketika usaha yang sedang dijalankan. Atau kasus lain yang paling sering, jika pemilik komputer adalah wanita yang berwajah menarik, folder foto dan video tidak akan pernah lolos dari target operasi. Termasuk jika kalian biasa menyimpan foto atau video pribadi yang bersifat 18+, bisa-bisa foto atau video tersebut disebar ke internet atau malah digunakan untuk memeras uang kalian. Dulu bahkan ada kenalan tukang servis yang selalu membackup data pelanggan, dan sebelum backupan tersebut dihapus, segala data diseleksi satu persatu untuk melihat apa ada file yang bisa ia jadikan uang di kemudian hari. Pada umumnya, tukang servis apapun jarang memajang harga untuk setiap kerusakan. Hal ini memang wajar, sebab kita sedang berbicara jasa yang kebanyakan bergantung pada skill, sehingga tidak ada harga pasti untuk setiap kerusakan. Meski demikian, tetap saja ada kisaran harga wajar untuk setiap perbaikan. Sebagai contoh, semisal kisaran harga untuk install ulang Windows bajakan plus aplikasi standar di suatu daerah adalah Rp150.000 hingga Rp250.000.
Namun saat pemilik komputer adalah seseorang yang terlihat awam dengan teknologi, semisal ibu-ibu, bisa saja teknisi yang nakal menaikkan harganya ke 350.000 atau bahkan 500.000 disertai penjelasan seolah pengerjaannya sangat rumit. Apalagi jika yang datang adalah orang-orang polos dengan kalimat, "Saya titip saja, nanti tinggal di total berapa biayanya." Wah, jika kalian sepolos itu, siap-siap saja ditodong tagihan dengan nilai yang tidak masuk akal. Misdiagnosis atau salah diagnosis adalah trik lain yang biasa dipakai selain markup harga agar pemilik membayar lebih banyak untuk kerusakan yang ada. Cara paling sederhana untuk memahami misdiagnosis, semisal ban motor kalian bocor. Harga untuk tambal ban dalam sebenarnya hanya 15.000. Namun pemilik bengkel beralasan bannya tidak bisa ditambal dan memaksa kalian membeli ban baru seharga 100.000. Misdiagnosis ini juga sering dipraktekkan oleh teknisi komputer yang nakal. Semisal kalian datang dengan keluhan komputer kalian lambat loading, bahkan saat baru dinyalakan. Masalah ini bisa saja hanya disebabkan oleh virus dan install ulang seharga 150.000 sudah cukup untuk mengembalikannya seperti semula. Namun demi keuntungan lebih, tukang servis nakal tadi mengklaim harddisknya yang rusak dan perlu diganti. Dengan demikian, kalian harus membayar untuk harddisk seharga 850.000 plus jasa install ulang 150.000, sehingga totalnya 1 juta rupiah. Keuntungan bersih teknisi nakal tadi menjadi 2 kali lipat, yakni untung dari penjualan harddisk dan juga jasa install ulangnya. Praktek seperti ini sering sekali saya temukan. Pernah seorang teman datang membawa harddisk lamanya yang diklaim rusak oleh tukang servis. Setelah saya cek menggunakan aplikasi Harddisk Sentinel, ternyata harddisknya sehat walafiat. Kampret. Ada juga kasus lain di mana tampilan laptop menjadi bergaris atau bergoyang-goyang. Untuk kerusakan seperti ini, bisa saja yang rusak hanya fleksibel dengan biaya servis di kisaran 200.000 hingga 300.000-an. Namun teknisi yang nakal akan mengatakan yang rusak adalah LCD-nya dengan kisaran harga di atas 500.000. Kalian yang tidak begitu paham akhirnya membayar seharga penggantian LCD, namun yang diganti hanya fleksibelnya. Selain parfum, barang branded, dan spare part kendaraan, beberapa hal terkait komputer tersedia juga versi bajakannya. Sebagai contoh, harga sistem operasi Windows yang original mencapai jutaan rupiah. Namun Windows bajakan tersedia di internet dan dapat di-download secara bebas dan gratis. Beberapa kasus yang terjadi, teknisi yang nakal akan menawarkan untuk menginstal Windows original dengan alasan lebih aman, lebih awet, dan sebagainya. Target pasarnya seringkali pengguna awam namun berpenghasilan besar, semisal bos perusahaan, pejabat, dan sejenisnya. Namun setelah membayar nominal cukup besar tersebut, teknisi tadi malah menginstal Windows bajakan. Tentu saja pengguna yang awam tidak akan mampu membedakan Windows original dengan versi bajakan. Hingga beberapa bulan berlalu, dan Windows bajakan tadi butuh diaktifasi ulang. Selain sistem operasi Windows, kebanyakan software premium seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan keluarga Adobe lainnya, CorelDRAW, bahkan Internet Download Manager dijual dengan harga ratusan ribu hingga jutaan di website resmi mereka. Berhati-hatilah agar tidak membayar harga original untuk produk bajakan. Selain software, perangkat keras juga selalu beredar versi bajakan atau bahkan palsunya. Di antara perangkat tersebut, hard disk, baterai, dan charger adalah yang paling sering kalian bayar dengan harga original, namun yang dipasang adalah versi palsunya. Hal ini sering terjadi dalam kasus penggantian spare part atau upgrade perangkat komputer. Sebagai contoh, saat hard disk laptop rusak, kalian akan disodorkan beberapa contoh media penyimpanan baru.
Ada harddisk kapasitas 1 TB seharga 800 ribuan dan SSD 500 GB seharga 500 ribuan. Saat sudah membayar 800 ribuan untuk harddisk 1 TB baru, ternyata yang dipasang oleh teknisi nakal tadi adalah harddisk bekas yang entah copotan dari laptop rusak lain atau malah dibeli di e-commerce dengan modal tidak sampai setengah harga baru tadi. Tentu saja, karena langsung dipasang ke dalam laptop, kalian tidak bisa melihat langsung keadaan fisik harddisk tersebut. Dan bagi yang awam, mungkin tidak tahu bahwa bermodalkan software seperti harddisk Sentinel, kita bisa tahu umur harddisk yang dipasang tadi. Selain harddisk, baterai, charger, LCD, RAM, dan spare part lain juga seringkali diganti dengan barang yang sudah terpakai sebelumnya, sehingga lebih rentan untuk kembali rusak dalam waktu singkat. Selain itu, untuk RAM sendiri, beberapa kasus yang terjadi saat kalian ingin mengupgrade kapasitas, semisal dari 8 GB ke 16 GB. Teknisi akan memperlihatkan RAM seri DDR5 seharga 800 ribuan. Yang tidak kalian ketahui, ternyata laptop kalian adalah seri lama yang masih memakai RAM seri DDR3. Dan karena di laptop kalian sudah terpasang RAM 8 GB, teknisi tadi hanya perlu membeli satu lagi RAM kapasitas 8 GB DDR3 seharga 100 ribuan di e-commerce dan memasangnya. Wow, super sekali! Sekali transaksi untung 700 ribuan. Itu pun belum dihitung jika teknisi tadi meminta tambahan ongkos pasang. Ampun! Praktek pemanfaatan spare part bekas atau memperlihatkan barang sejenis yang lebih mahal sangat sering terjadi. Dan sayangnya sangat sulit untuk mengetahuinya setelah perangkat terpasang dan bodi laptop sudah ditutup. Segala spare part terbaik suatu komputer, khususnya laptop, biasanya adalah versi asli saat laptop tersebut baru dibeli. Entah itu bodinya, LCD, baterai, keyboard, charger, hard disk, dan seterusnya. Spare part bawaan ini sering juga terlihat seksi di mata teknisi nakal. Karenanya, sering terjadi penukaran spare part original bawaan laptop dengan spare part bekas atau bahkan spare part palsu. Di antara spare part tersebut, yang paling sering saat ini adalah charger. Atau untuk laptop seri agak lama, biasanya teknisi nakal akan mengincar baterai yang bisa dilepas pasang dari luar. Kedua charger dan baterai ini sering menjadi incaran karena teknisi tidak perlu repot-repot membongkar laptop. Banyak sekali korban yang kebingungan, mengapa setelah laptopnya diservis, baterainya malah cepat habis atau bahkan laptopnya tidak bisa menyala kalau tidak dicas. Ternyata memang baterainya yang sudah ditukar dengan baterai yang bocor. Yang bahaya jika charger original yang ditukar, sebab aliran daya ke laptop bisa terganggu dan akhirnya motherboard kita lah yang rusak. Selain itu, jika saat awal dibawa, laptop memang diservis karena kerusakan hardware, tidak menutup kemungkinan saat dibongkar, hard disk ataupun RAM juga menjadi sasaran penukaran. Untuk bagian ini, sebenarnya mirip dengan level sebelumnya. Hanya bedanya, alih-alih ditukar, spare part laptop kalian sekalian dicuri. Hal ini memungkinkan jika komputer, terutama laptop yang diservis, sudah dalam keadaan mati total. Alih-alih membongkar laptop untuk diperbaiki, teknisi nakal justru mencopot spare part yang tidak terlihat dari luar seperti RAM, hard disk, prosesor, VGA, dan sebagainya. Terlebih jika kalian memberitahu bahwa laptop ini sudah dibawa ke berbagai tempat servis sebelumnya. Bisa jadi teknisi nakal tadi berpura-pura spare part tersebut sudah hilang dari awal. Selain mengcopy data pribadi seperti penjelasan di awal, ada juga teknisi nakal yang tidak segan-segan melanggar privasi pelanggannya dengan membuka akun di dalam laptop tersebut. Hal ini disebabkan banyak dari kita yang tidak pernah logout dari website yang sering kita kunjungi, mulai dari email, Facebook, Twitter, Instagram, bahkan website-website e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.
Tentu saja, kita cukup malas untuk login ulang setiap membuka suatu website, terutama jika laptop tersebut adalah milik kita pribadi. Namun saat diservis, seringkali akun kita masih terkait di browser, aplikasi WhatsApp, Telegram, Discord, dan sejenisnya. Hal tersebut menjadi berbahaya, karena bisa saja teknisi yang jahil membuka satu persatu isi email kalian, pesan sosial media, hingga percakapan WhatsApp di grup gibah kalian. Siapa yang tahu, jika suatu hari di masa depan, teknisi tadi memanfaatkan screenshot yang diambil dari akun kalian dan memanfaatkannya untuk memeras atau bahkan merusak karir kalian. Kalian dapat menonton film berjudul Unlock untuk melihat gambaran betapa menakutkannya hal tersebut. Yang lebih menakutkan lagi, jika akses yang didapat adalah akun email kalian. Bisa-bisa akun sosial media yang didaftar menggunakan email tersebut dibobol semua dengan fasilitas forget password. Beberapa waktu belakangan, sempat marak kasus pencurian akun YouTube dengan metode endorsement. Terkait hal ini, sudah beberapa kali saya jelaskan di Talk Komputer episode sebelum-sebelumnya, yang kebanyakan terjadi karena YouTuber tersebut menginstal aplikasi yang ternyata berisi malware atau virus yang mampu mencuri akun yang terpasang di komputer. Yang sulit dari metode tersebut adalah menggiring korban untuk menginstal aplikasi bervirus tadi. Namun hal ini tentu saja menjadi beda cerita jika komputer korban dibawa langsung ke hadapan teknisi nakal. Meski sangat jarang, namun ada kasus-kasus langka di mana ditemukan keylogger ataupun aplikasi sejenis yang mampu merekam aktivitas di dalam laptop, bahkan mencuri password yang dimasukkan oleh pengguna di setiap website yang ia kunjungi. Ada beberapa tips yang bisa kita terapkan untuk meminimalisir kemungkinan kita menjadi korban dari aksi jahil teknisi-teknisi nakal tadi. Tips pertama, mencoba memperbaiki sendiri. Untuk beberapa kerusakan ringan, terutama terkait software, biasanya dapat kalian cari solusinya di Google ataupun YouTube. Perbaikan software skala kecil hingga install ulang, dapat kalian cari tutorialnya dengan mudah. Tinggal keinginan kalian untuk mempelajarinya saja. Bahkan saya pernah mendapat kasus tampilan laptop teman yang tiba-tiba hilang dan diklaim tukang servis sudah mati total. Ternyata solusinya hanya butuh tekan shortcut keyboard atau bahkan sekedar tekan tombol power. Tips kedua, mencari tahu kemungkinan kerusakan yang dialami. Hal ini menjadi penting agar jika pada akhirnya komputer kalian terpaksa diservis, kalian sudah punya gambaran apa kira-kira kerusakannya, termasuk perkiraan biaya perbaikannya. Sehingga jika tukang servis dirasa sedang mengarang cerita untuk menipu, kalian bisa mencari tempat servis lain yang lebih terpercaya. Tips ketiga, meminta bantuan teman yang paham komputer. Jika kerusakannya masih di skala mudah hingga cukup sulit, biasanya kenalan teman yang paham komputer saja sudah cukup. Contohnya kerusakan software yang hanya butuh install ulang atau mengganti charger laptop kalian yang pengerjaannya tidak melibatkan membongkar bodi laptop. Atau bahkan proses ganti hard disk dan upgrade RAM yang tidak begitu rumit bisa saja mampu dilakukan oleh teman ahli komputer tadi. Tips keempat, membackup data dan keluar dari semua akun. Jika ternyata membawa ke tempat servis adalah jalan satu-satunya, hal paling penting untuk menjaga privasi kalian adalah membackup data yang ada di laptop, lalu menghapusnya. Hal yang sama juga berlaku untuk semua akun yang masih terbuka di browser, aplikasi WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya. Sehingga saat dibawa pun, laptop dalam keadaan kosong dan privasi kita lebih terjaga. Tips kelima, mencari tempat servis yang terpercaya. Untuk bagian ini memang cukup sulit, namun biasanya ada beberapa tempat servis yang cukup kredibel. Entah karena sudah lama membuka prakteknya, review yang bagus di Google Maps, hingga rekomendasi dari teman yang paham komputer. Tips keenam, mengajak teman yang paham komputer ke tempat servis. Hal ini dapat meminimalisir kemungkinan kalian dibodoh-bodohi teknis yang nakal.
Sebab jika pergi seorang diri, bisa langsung ketahuan jika kalian awam dengan komputer atau tidak. Namun jika teman kalian tadi ikut dan bantu menjelaskan, teknisi juga akan lebih profesional dalam menangani kalian. Hal ini bisa berefek ke pengerjaan hingga harga servis yang lebih masuk akal. Tips ketujuh, menandai atau bahkan menyegel casing komputer. Untuk menghindari penukaran atau bahkan pencurian spare part komputer, kalian dapat menandai setiap spare part yang kalian miliki, mulai dari hard disk, RAM, charger, dan seterusnya. Bahkan untuk kerusakan yang tidak memerlukan pembongkaran, biasanya saya menempeli stiker yang sudah ditandai di casing laptop atau komputer, sehingga akan ketahuan jika teknisinya nakal dan membongkar komputer tadi. Tips ke-8, jika memungkinkan, tunggulah proses pengerjaannya. Tidak sedikit tempat servis yang memiliki kelebihan, proses pengerjaannya dapat ditunggu. Agar kalian tidak khawatir terjadi apa-apa dengan laptop kalian, carilah waktu yang luang untuk pergi ke tempat servis agar dapat menunggu proses pengerjaan laptop tersebut. Kurang lebih, demikianlah pembahasan terkait kenakalan teknisi yang ada di tempat servis komputer. Sekali lagi, tukang servis atau teknisi nakal yang dibahas tentu saja hanyalah oknum. Masih banyak juga teknisi atau tempat servis yang jujur dan bisa dipercaya dalam memperbaiki komputer kalian. Segala kenakalan, termasuk contoh yang diberikan di atas, murni berdasarkan pengetahuan pribadi pecah komputer yang entah didapatkan dari pengalaman pribadi, sharing dengan teknisi nakal, hingga kejadian nyata yang dialami oleh teman dan keluarga. Silakan tuliskan di kolom komentar jika kalian memiliki pengalaman serupa atau bahkan pengalaman lain yang tidak dijelaskan di video ini. Semoga kita senantiasa terhindar dari kenakalan oknum-oknum tukang servis nakal yang melakukan segala cara untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Sekian Talk Komputer episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!